Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Baiklah, perkenalkan, saya Nita Novianti, peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 19 Kelompok 4 asal Kabupaten Garut. Pembahasan agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI yang terdiri dari 3 sub pembahasan, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau biasa kita sebut WOG. Pada manajemen ASN terdapat kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, juga kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua, peran ASN. ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, untuk hak dan kewajiban, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajiban sebagai ASN, yaitu setia dan taat pada Pancasila, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Prinsip sistem merit itu keadilan dan kewajiban, objektif, dan berbasis kinerja. Lalu pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Lalu mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Subpembahasan ketiga dari Agenda 3 adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu, prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 63-Cap-Pan-7-2003, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, juga kenyamanan. Lalu, pembahasan ketiga dari Agenda 3 adalah Whole of Government atau biasa kita sebut WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, WOG berdasarkan jenis terdiri dari administratif, barang, jasa, dan juga regulatif. Salah satu penerapan WOG yaitu BPJS Kesehatan sebagai wujud reformasi pembiayaan kesehatan. Lalu, apa personal branding dari seorang Nita Novianti?
Personal branding yang saya ambil yaitu ASN pantas, profesional, akuntabilitas, nasionalisme, transparan, adil, dan sederhana. Profesional, yaitu sebagai seorang ASN, saya harus memaksimalkan kinerja pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan. Lalu, nasionalisme, saya harus cinta tanah air, bangga dengan bahasa Indonesia, dan merasa adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa sendiri. Transparan, membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar dapat mengetahui apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Lalu adil, mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, tidak menzolimi pekerjaan maupun rekan kerja. Dan yang terakhir, sederhana. Hidup sederhana apa adanya, tidak berlebihan dan memaksakan kehendak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.